Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiman Nurul Hikmah dengan NPM 21100100014 dari kelas 1A non-reguler Banjarbaru, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada komputer atau motherboard. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, organisasi dan arsitektur komputer dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Rashidan MKom. Baiklah, langsung saja kita ke bagian penjelasannya. Happy watching! Baiklah, penjelasan pertama yaitu motherboard, yaitu induk dari semua komponen yang terdapat dalam CPU. Motherboard merupakan komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan. Motherboard memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk menentukan dan mengatur alat yang akan dipasangkan di komputer, komponen komputer, dan menentukan kemampuan sistem. Penjelasan berikutnya yaitu soket prosesor atau CPU Socket Transition Headline. Soket prosesor atau CPU soket merupakan tempat yang digunakan untuk memasang prosesor. Soket prosesor pada komputer biasanya berada pada area yang selalu dikelilingi oleh 4 lubang yang digunakan heatsink fan karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis prosesor dari zaman Pentium sampai sekarang. Gambar pertama yaitu Intel Pentium pada tahun 1993 memiliki jumlah pin 273 dan menggunakan CPU 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 3,1 juta. Gambar kedua yaitu Intel Pentium Pro tahun 1995 menggunakan tipe CPU 32 bit, jumlah inti 1 atau single core, jumlah transistor ada 5,5 juta. Gambar ketiga yaitu Intel Pentium 2 tahun 1997 menggunakan tipe CPU 32 bit, jumlah inti 1 atau single core, jumlah transistor ada 7,5 juta. Gambar keempat yaitu Intel Celeron tahun 1998 menggunakan tipe CPU 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor ada 7,5 juta, dan memiliki pin yang berjumlah 386. Gambar kelima, Intel Pentium ketiga tahun 1999 memiliki tipe CPU 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor ada 9,5 juta. Gambar ketujuh yaitu Intel Xeon tahun 2001 memiliki tipe CPU 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor ada 42 juta, berjumlah 603 pin. Gambar 8 yaitu Intel Pentium M tahun 2003 memiliki tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor ada 55 juta. Gambar ke-9 Intel Core Solo dan Duo A tahun 2006 tipe 32 bit, jumlah inti 1 atau 2, single core atau dual core, jumlah transistor ada 151 juta. Gambar ke-10 yaitu Intel Core 2 tahun 2006 memiliki tipe CPU 64 bit, jumlah inti 1 atau 4 core, jumlah transistor ada 291 juta. Gambar ke-11 yaitu Intel Atom tahun 2008 memiliki tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 1 sampai 8 core, jumlah transistor ada 47 juta. Gambar 12 yaitu Intel Core i7 tahun 2008 memiliki tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 4 sampai 10 core, jumlah transistor ada 731 juta. Gambar berikutnya yaitu Intel Core i5 tahun 2009 memiliki tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 atau 4 core, jumlah transistor 774 juta. Gambar ke-14 yaitu Intel Core i3 tahun 2010 memiliki tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 core, jumlah transistor ada 382 juta. Gambar ke-15 Intel Core i9 tahun 2017 memiliki tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 10 sampai 18 core, jumlah transistor yaitu 30 miliar. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai RAM atau Random Access Memory yang terpasang pada motherboard adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara secara dinamis guna meningkatkan kinerja komputer. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Beginilah tampilan dari jenis-jenis RAM atau Random Access Memory.
Gambar pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970. Gambar kedua yaitu PVM DRAM atau Fast Patch Mode DRAM diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama EVM. EDO DRAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Munculnya EDO DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya yaitu EVM DRAM. Gambar berikutnya yaitu RDRAM atau Rambus DRAM, sering juga disebut dengan DRD DRAM atau juga Rambus Memory. Merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. Gambar kelima yaitu DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM. DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1 umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4. DDR2 SDRAM. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Gambar berikutnya yaitu DDR3 SDRAM membutuhkan daya hanya 1,5 volt. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core Duo sampai dengan Core i7. Gambar terakhir yaitu DDR4 SDRAM, RAM yang dirilis pada tahun 2014 namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015, merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Penjelasan berikutnya mengenai soket power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lain-lain. Jenis-jenis power supply, AT singkatan dari Advanced Technology, tergolong jadul dan jarang digunakan di zaman sekarang. Mempunyai 12 pin konektor disebut dengan AT konektor daya. Ciri-ciri PSU AT, kabel daya untuk motherboard terdiri 8-12 pin, tombol on-off bersifat manual, daya rata-rata di bawah 250 watt. Untuk power supply ATX singkatan dari Advanced Technology Extended, dilengkapi dengan konektor yang memiliki 20 pin, disebut konektor power ATX. Ciri-ciri PSU ATX yaitu kabel power untuk motherboard terdiri dari 20 pin. Ketika shutdown, PC akan otomatis mati, daya lebih besar. Inilah jenis-jenis dari konektor pada power supply ATX. Penjelasan berikutnya yaitu chipset. Chipset yang ada pada motherboard mempunyai fungsi utama yaitu mengontrol proses input dan juga output pada motherboard. Jika chipset motherboard memiliki kerusakan, maka motherboard dan juga seluruh perangkat komputer tidak akan bekerja dengan normal dan optimal. Gambar pertama yaitu chipset North Bridge atau nama lainnya MCH, yaitu kependekan dari Memory Controller Hub. Chipset North Bridge ini mempunyai tugas dan juga fungsi penting dalam motherboard. Gambar kedua yaitu chipset South Bridge adalah chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Fungsi chipset South Bridge adalah melakukan pengaturan pada bus IDE, USB, dan juga PNP. Penjelasan berikutnya yaitu floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Floppy disk pertama kali diciptakan oleh IBM pada tahun 1967 dan berukuran 8 inch, kemudian dikembangkan menjadi 5,25 inch. Penjelasan berikutnya yaitu hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer dan juga komponen komputer yang fungsinya sangat penting. Tanpa adanya hard disk, data dan juga informasi tidak akan tersimpan di dalam komputer. Hard disk berdasarkan jenisnya yaitu 1. Hard disk konvensional. Harganya yang relatif lebih murah, mudah untuk diperoleh, memiliki kapasitas beragam, banyak merek dan juga pilihan yang bisa dicoba. Gambar kedua yaitu hard disk SSD, tidak bising karena tidak adanya perputaran cakram di dalam SSD, lebih stabil dalam membaca dan menyalin data, memiliki kecepatan dan membaca yang jauh lebih cepat, startup dan booting menjadi lebih cepat, lebih tahan getaran, dan lebih tahan lama. Hard disk berdasarkan ukuran. Gambar pertama yaitu hard disk 3,5 yang memiliki
ukuran 3,5 inci. Ciri fisik dari hard disk ini adalah ukurannya yang besar, tebal, dan juga berat. Hard disk ukuran 3,5 inch merupakan jenis hard disk yang umum digunakan dalam sebuah PC desktop. Gambar kedua yaitu hard disk 2,5 dengan ukuran 2,5 inch merupakan jenis hard disk yang umum digunakan pada sebuah laptop dan banyak digunakan sebagai hard disk eksternal. Penjelasan berikutnya yaitu soket, keyboard, dan mouse PS2. Keyboard PS2 adalah keyboard yang terhubung ke komputer menggunakan port PS2. Biasanya digunakan pada komputer ATX, dan masih umum dipergunakan di komputer lama. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Penjelasan berikutnya mengenai USB port. Menurut bahasa, port USB terdiri dari dua kata, yaitu port and USB. Yang pertama, port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral lainnya ke komputer, serta USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Dengan makna lain dapat dikatakan standar interface sebuah device. Dengan kata lain, pengertian dari port USB adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal, seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, alat menyimpan data, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer. Penjelasan berikutnya yaitu slot AGP. AGP adalah singkatan untuk Accelerated Graphic Port atau port grafis yang dipercepat. AGP adalah port canggih yang dirancang untuk kartu video dan akselerator 3D dikembangkan oleh Intel dan diperkenalkan pada tahun 1997. Penjelasan berikutnya yaitu slot PCI. Dalam PCI terdapat 50 sinyal yang dibagi dalam beberapa kelompok menurut fungsinya dan telah ditetapkan yaitu System Pin, Address and Data Pins, Interface Control Pins, Arbitration Pins, dan Error Reporting Pins. Slot ISI atau Industry Standard Architecture adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Penjelasan terakhir yaitu BIOS atau Basic Input atau Output System adalah suatu program komputer yang dibuat dengan bahasa rakitan di mana tugasnya adalah untuk mengatur fungsi hardware pada perangkat komputer. Umumnya BIOS tertanam pada chip memori flash atau ROM yang terbuat dari bahan complementary metal oxide semiconductor atau CMOS yang ada pada motherboard komputer. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada pada komputer atau motherboard. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada pada komputer atau motherboard. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf, karena kekurangan ada pada diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.